Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda semuanya di video pembelajaran. Di sini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan pada fokus bab komunitas dan ekosistem. Ini materi untuk Anda kelas 7 SMP atau pelajaran IPA. Baik, kita langsung saja pengenalan dulu. Nah, sebelum kita kenalan dengan komunitas dan ekosistem, kemarin kita sudah belajar ya, apa itu yang namanya individu dan populasi. Kalau individu itu adalah satu makhluk hidup, ya, kalau contohnya seperti ini ya. Katakanlah contohnya satu kupu-kupu. Nah ini adalah satu individu. Nah, kalau populasi itu ya adalah kumpulan makhluk hidup yang sejenis dan menempati suatu habitat. Kalau ini kita contoh adalah populasi dari gajah. Jadi beberapa gajah berkumpul menjadi satu, menempati satu tempat, itu adalah populasi. Tapi kalau hanya satu, ini disebut sebagai individu. Gitu ya. Baik. Nah, karena sudah kenalan dengan individu dan populasi, nah kemarin di video pembelajaran sebelumnya ya, sekarang kita membahas lebih jauh lagi komunitas dan ekosistem. Nah, sebelum ke komunitas dan ekosistem, kita kenalan dulu dengan komponen-komponen penyusun dari sebuah ekosistem dan komunitas itu sendiri. Nah, ada komponen namanya komponen biotik dan ada komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu adalah komponen ya, yang diambil dari kata bio ya, atau komponen yang hidup. Hewan, makhluk-makhluk kecil, manusia, tumbuhan, ataupun bakteri dan yang lain. Nah, itu adalah komponen-komponen yang hidup. Berbeda dengan abiotik, nah itu adalah tanpa gitu ya. Nah, atau biotik itu berarti bukan kehidupan. Di sini contoh adalah tanah gitu ya, air, udara gitu ya, suhu dan juga gunung berapi ataupun dan yang lain. Intinya untuk komponen abiotik adalah komponen-komponen yang tidak hidup gitu ya. Nah, selanjutnya adalah habitat. Secara pengertian habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal. Nah, jadi tempat tinggalnya makhluk hidup ya dan juga berkembang biak. Pada dasarnya itu ya, habitat adalah lingkungan-lingkungan fisik yang di sekeliling populasi suatu spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Itu ya. Katakanlah di sini sawah ataupun habitat yang lain. Pokoknya di sini adalah tempat untuk makhluk hidup itu hidup ya. Jadi makhluk hidup semuanya hidup, bukan hanya manusia di sini lain ya. Nah, jadi ini dinamakan dengan habitat. Selanjutnya, ya, kita ke yang pertama, komunitas yang sudah saya jawab tadi ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa ya, ada macam-macam di sini. Ini ada sapi, ini ada banteng, di sini ada kancil, di sini ada tanaman dan yang lain. Nah, ini adalah komunitas di mana pengertian adalah sekumpulan berbagai macam populasi. Jadi ada beberapa populasi ya, makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Nah, suatu komunitas tersusun dari semua populasi yang hidup dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam suatu wilayah dan juga waktu tertentu. Ini ya, jadi komunitas itu beberapa populasi ini ya, bergabung di satu tempat. Selanjutnya, kita ke ekosistem, gitu ya. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Wah, berarti ada hubungan ya antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, berarti harus ada hubungan antara komponen abiotiknya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan satuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ini komponen hidup, ini komponen tidak hidup, udara, air, dan yang lain ya. Mereka saling berinteraksi satu sama lain untuk interaksi. Nah, itu disebut sebagai ekosistem. Itu ya. Nah, itu untuk anda semuanya. Sekarang adalah biosfer. Biosfer adalah sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka. Termasuk interaksinya, litosfer, gitu ya, batuan, hidrosfer, air, dan atmosfer atau udara. Nah, jadi itu ya, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer itu akan membentuk jadi satu yang namanya adalah biosfer atau tempat untuk hidup dari seluruh makhluk hidup itu ya. Yang sangat luas, yang sangat besar. Dalam hal ini biosfer itu adalah bumi ya. Jadi bumi kita itu adalah biosfer atau tempat tinggal dari seluruh makhluk hidup itu ya. Dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Seperti unsur-unsur avatar ini ya. Jadi ada air, ada tanah, ada angin. Nah, tapi kalau api ini kan tidak. Nah, jadi kan dia tidak masuk dalam unsur penyusun dari makhluk hidup ya. Unsur penyusun makhluk hidup itu adalah air, tanah, dan udara. Maka dari itu di avatar api dijelaskan bahwa di sana adalah api yang merusak segalanya. Seperti itu ya.
Jadi yang merusak sistem tatanan itu tadi. Nah, itu ya untuk Anda semuanya tentang apa itu eh, komunitas dan ekosistem. Secara garis besar, nah kemana Anda sudah belajar ya tentang awal ini. Nah, kalau mau nanti di SMA ya, Anda sudah belajar tentang sel, gitu ya. Lalu tentang jaringan, organ, sistem organ, dan sampai organisme. Nah, kalau organisme ini berkumpul menjadi satu, dia akan masih satu, dia akan menjadi populasi. Kalau sudah berkumpul menjadi sudah berkumpul ya akan menjadi populasi. Nah, ada individunya harusnya di sini ya, dan tidak ada individunya, gitu ya. Satu organisme ini disebut sebagai satu individu, gitu ya. Lalu populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Kok ada bioma? Ya, bioma itu adalah ekosistem yang sangat besar. Tapi tadi yang saya jelaskan, biosfer, biosfer itu adalah bumi atau tempat tinggal dari seluruh makhluk. Terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.